Ini mesinnya Pak, udah dirakit toh, besok dinaikkan ke mobil. Tuh. Dan kemarin tak bawa ke tempat bubut lagi. Mulai dari blok mesinnya, pistonnya tak bawa ke tempat bubut, silinder head sama noken AC semuanya ini satu set dibongkari terus dibawa ke tempat bubut semua. Di setting tempat bubut semua, dicek di tempat bubut semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Hari ini kita ada unit yang bongkar mesin di tempat kita ini 1 bulan. Ini karena ada trouble bunyi-bunyi ya teman-teman ya. Jadi ini adalah Xenia Matic 2018 1300 cc dual VVTi, mesinnya 1 NR. Ini yang saya ceritakan mesin Xenia Avanza yang treknya dibuat itu menurut saya untuk jalur-jalur datar, ceritanya gitu. Datang ke sini waktu itu beliau kan baru beli 1 bulan lah kurang lebih ya. Terus ternyata kan mesinnya itu dalamnya itu berkeraknya itu kan banyak. Terus di bawah itu dalam waktu 1 bulan dia posisinya bunyi-bunyi. Jadi saat akselerasi kadang-kadang bunyi tak 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 dalam mesin. Terus keluar asap putih tebel di knalpot belakang. Nah akhirnya dibawa ke tempat kita estimasi untuk bongkar mesin. Di ACC bongkar mesinnya, waktu itu kita bilang sekitar 2 mingguan, kalau tidak ada kendala tentunya. Nah ternyata setelah dipasang itu ada kendala. Kendalanya seperti apa? Seperti ini. Dari video yang kita share itu, pertama yang jelas adalah suara cik 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 kayak tikus kejepit di dalam mesin. Yang tikus kejepit itu harusnya tidak ada teman-teman kan pastinya. Kalau bunyi injektor tuh tik 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 tik, bukan cit 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 ya, jadi harus dibedakan. Nah setelah kita lakukan beberapa kali analisa lanjutan, itu memang ada di dalam mesinnya. Setelah kita lepas panbelnya, artinya yang digerakkan sama panbel itu sudah kita lepas ya, kayak alternator nggak hidup, water pump nggak hidup, tensioner nggak hidup, alternator nggak hidup, cuma puli aja kan. Itu bunyi itu masih tik 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 di dalam mesinnya. Terus setelah itu kita lakukan bongkar separuh, kemudian kita bongkar ngecek metalnya aman semua, nggak ada masalah. Cuma yang kita temukan itu noken asnya agak sedikit baret. Terus berikutnya lagi waktu itu kita ganti pompa. Terus kemudian ganti cover ini, plastiknya ini, karena di sini juga ada jalur udara-udaranya. Karena di dalam sini juga ada kerak-kerak banyak dan kita bongkar ada kemungkinan dari daleman sini bunyi yang cit-cit itu kayak udara kejepit gitu kan. Nah, setelah kita ganti ini harganya hampir 2 juta kita pesankan, kita pasang ternyata masih ada. Jadi mau tidak mau kita ganti pakai yang bawaan mobilnya lagi, karena itu nggak ngaruh ya diganti apa tidak. Makanya ya sudah kita ambil yang harga hampir 2 juta itu, kita pensiunkan buat stok kita. Ini kita pakai yang lama. Terus kita analisa sampai 1 bulan lebih, kendala itu nggak ketemu. Mau tidak mau kita putuskan bongkar ulang, bongkar total mesinnya. Terus kita headnya, noken as itu kita bawa ke tempat bubut lagi untuk dilakukan analisa dengan menggunakan alat yang ukurannya 0,01 mm kan gitu. Akhirnya setelah diperbaiki di tempat bubut, termasuk pistonnya, termasuk askreknya, termasuk dengan stang sehernya. Kemudian setelah datang kita rakit ulang lagi. Nah ini sudah keempat kalinya. Jadi keempat kalinya kita bongkar pasang selama 1 bulan ya. Ini alhamdulillah sudah jadi, dan setelah kita hidupkan di tempat 1 hari ini tidak ada bunyi cicitnya sudah. Jadi setelah dibawa ke tempat bubut semuanya, di headnya dicek untuk kerataannya, kemudian juga untuk noken asnya kanan kiri juga, karena yang baret itu noken asnya, jalur-jalur oli itu sudah sampai berkali-kali kita bersihkan dan nggak ada kotoran lagi.
tentunya. Kalau walaupun mobil ini datang itu kan karena berkerak ya. Nah itu mesin ini memang penanganannya agak-agak spesial dan agak khusus nih teman-teman ya. Jadi ada sedikit miss itu gak akan mau, ada kendala sedikit ya. Jadi kalau kita bongkar mesin ya memang harus sampai clear ya, nggak ada kendala lanjutan, harapannya seperti itu. Nah ini sudah kita rakit ulang untuk keempat kalinya, kita masukkan, terus kita tinggal tes jalan. Setelah hari ini suara cicit itu sudah nggak ada. Kalau itu bekas coolant yang kita buang bleeding ya, nanti kita tinggal bersihkan aja. Sekarang kita tes lanjut jalan sambil kita rasain Xenia Matic 1300 cc 2018 dual VVTi. Wah, koyong inilah rasanya ini dual VVTi ya. Oke, jadi kita ini pakai scanner juga untuk membaca fan atau kipasnya, kemudian juga membaca temperatur. Saat ini temperatur 86. Jadi sambil kita jalan, kita cek juga temperaturnya. Ini mobilnya Matic ya. Oke. Sementara mobil ini memang tidak kita temukan bunyi yang kemarin ya. Bunyi yang kita sampai beberapa kali bongkar pasang itu sekarang nggak bunyi teman-teman posisinya. Jadi nggak bunyi lagi, cicitnya itu nggak bunyi. Nah, kita lanjut tes jalan. Hanya di kaki-kakinya mobil ini tuh bagian depan tuh bunyi kletek gitu. Nah ini bempernya juga depannya yang bunyi kletek itu juga kita lepas ya, biar nggak terlalu apa jenenge membuat kita tuh tidak bisa fokus gitu. Kalau untuk biar bunyi-bunyi itu hilang gitu kan. Nah, kalau kemarin tuh gledek gitu di bagian kaki-kaki. Padahal kita fokus untuk suara mesin, ada nggak suara yang aneh gitu kan. Nah, ini coba bumper depan itu kita lepas yang membuat bunyi kletek gitu kalau kita lewat jalan jelek ya. Biar kita itu fokus ke mesin. Baik kemampuan mesinnya, temperaturnya seperti ini, juga ada suara-suara aneh dari mesin apa enggak. Karena ini sore, ini jam 5:04 dan kita tes, biasanya tes mobil yang sudah kita bongkar seperti ini. Wah, banter temen toh Pak, aku arep mlebu Pak, kowe gak ngerem dhisik Pak. Itu biasanya sampai 50 kiloan ya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan di awal-awal kita ngonten dan selalu ya, kelebihan dari dual VVTi ini teman-teman, mesinnya itu rasanya lebih halus ketika kita di dalam ya. Jadi tidak ada suara gerung-gerung yang berlebihan seperti kita pakai yang VVTi. Nah, terus suspensinya memang beda pasti ya, karena posisinya pasti ada improvement, ada perbaikan dari segi suspensi bantingannya. Ya walaupun tetap namanya Avanza ya nggak jauh-jauh beda, tapi tetap ada peningkatan ya. Nggak mungkin nggak ada, namanya generasi yang lebih baru dibandingkan yang model lama. Tapi kalau untuk nanjak-nanjak, kemudian untuk yang trek-trek stop and go, itu lebih responsif yang VVTi ini teman-teman ya. Kalau kayak gini gitu tetap yang VVTi yang responsif. Kalau yang dual VVTi ini karena pembukaan gasnya itu berdasarkan elektrik ya, dia pakainya throttle by wire DBW, jadi nggak ada seling gasnya, itu tidak ada. Jadi ini kita nginjak potensioner gitu loh, potensioner yang kita injak gitu. Jadi posisinya ya pasti injakannya ya luwih enteng juga. Tapi pembukaan katup gasnya itu bukan cuma sekedar karena injakan kaki kita, karena pembacaan sensor-sensor yang lain-lain, beban mesin, kemudian juga posisi berkendara itu semuanya dibaca sama sensor-sensor. Nah, mengakibatkan sensornya itu, wow ini memerintahkan throttle-nya bukanya segini, bensinnya sekian gitu kan. Jadi memang kalau dibilang nggak responsif ya karena dia mempertimbangkan banyak faktor dan banyak hal, nggak main hajar aja seperti yang dual VVTi ya. Jadi yang dual VVTi ini banyak sensor yang bekerja ya, jadi mengakibatkan ya tadi itu seolah-olah tidak respon untuk gasnya, kok tenaganya lemah dan sebagainya. Padahal
ya nggak seperti itu juga gitu loh. Ini yang bunyi bagian belakang, gledek gitu. Ini temperaturnya angkanya 86 masih standar, di bawah 90 kita tidak pakai AC ya. Maticnya masih lumayan. Bagian belakang ini yang bunyi glodok gitu. Bahaya sekali itu anak naik sepeda turunan. Nah ini kalau nanti setelah kita tes jalan ya kurang lebih biasanya saya ngetes jalan itu sampai 50 kilo minimal kalau untuk bongkar mesin seperti ini. Bahkan kadang-kadang ada juga yang kita tes sampai 100 kilo juga ada. Jadi memang pengetesannya sendiri standar kita adalah di tempat 2 hari, kemudian kita pakai jalan itu biasanya 1 hari atau 2 hari, tapi tidak full. Tapi biasanya pagi kita buat jalan sekitar 30 kilo, nanti sore jalan lagi 30 kilo, berarti kan udah 60 tuh. Kalau 2 hari berarti 120 kilo kan gitu untuk pengetesannya kayak gitu teman-teman ya. Jadi belum Bang di tempatnya. Ini biasanya juga saya sampaikan sama pemiliknya setelah diserah terimakan, itu juga saya harap setelah dipakai itu tidak untuk kebut-kebutan dulu, karena masih masa juga enrayan, nggak sampai saya selesaikan enrayannya sampai 1000 kilo ke atas, karena nggak mungkin kan kita tes dengan kondisi bengkel itu, di bengkel 1000 kilo bensinnya wes piro gitu kan. Jadi sambil dipakai orangnya, cuma saya pesankan adalah jaga RPM, kemudian juga selalu dicek karena masih masa-masa setelah perakitan. Ini yang rakit kan manusia nih teman-teman ya, bukan robot seperti di pabrik gitu kan ya. Terus spare part yang kita pakai itu kan nggak semuanya baru. Ya tadi itu kayak blok, kayak head, kayak noken as, kayak crankshaft itu kan semuanya nggak baru, walaupun yang diganti beberapa baru. Jadi istilahnya itu kalau bongkar mesin, kalau saya boleh bilang, penggantian part yang di dalam kondisi mesin itu biasanya itu antara 40 sampai 50 60% penggantiannya. Sedangkan di luar itu masih part yang lama gitu loh. Kayak head, kayak blok, carter, kemudian cover timing, crankshaft, kemudian connecting rod atau stang seher, kemudian juga klepnya, lifternya, banyak spare klepnya itu semuanya masih dalam kondisi bawaan mobil, jadi nggak baru. Beda dengan kondisi waktu baru di pabrik, karena 100% semua yang dipasang itu adalah part baru, nggak ada yang bekas, nggak ada yang setengah pakai, itu nggak ada kan gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Ini kita jalan seperti ini. Biasanya kita sambil nyari beberapa kekurangan mobil ini yang nanti buat catatan kita sampaikan ke pemiliknya waktu pasrah terima. Nanti ada ditemukan indikasi, ada umpamanya ya bunyi-bunyi di kaki, remnya agak keras, remnya agak dalam, kayak gitu-gitu teman-teman ya. Di luar mesin itu untuk catatan. Jadi biar pemiliknya itu tahu umpamanya ada apa yang bunyi di luar kondisi mesin yang sudah kita servis. Dan untuk mesin yang kita bongkar ini teman-teman ya, spare part yang sudah kita belikan, kita pasang, ternyata nggak berhasil untuk menyembuhkan bunyinya, ya kita ambil lagi. Jadi gitu, nggak bayar ya. Jadi yang dibayar ya tetap yang dipasang kan gitu. Kayak packing set, piston baru, ring baru, kemudian oli tentunya, kemudian coolant, kemudian beberapa part-part pendukung yang lain yang bener-bener perlu diganti, ya itu yang dibayar. Kalau yang kemarin saya beli untuk menghilangkan bunyi cicitnya itu ternyata kok nggak jadi, alias nggak berfungsi, yaitu nggak bayar, alias kita ambil part yang barunya, kita pasangin spare part bawaan mobilnya yang nggak ada ngaruhnya sama bunyi itu. Ya kayak gitu teman-teman. Kalau nyari bunyi itu kita nggak bisa by phone, by WA, by chat, itu nggak bisa ya kalau bunyi-bunyi, karena ya memang seperti itu. Kadang-kadang udah datang di mobilnya di depan kita aja, itu nyari bunyi-bunyi itu karena sulitnya. Kenapa? Ya karena kalau mesin bekerja semua berputar, ya itu semua bisa menimbulkan bunyi. Jadi kalau umpamanya bunyi aneh-aneh, ya kita analisanya itu kan berdasarkan bunyi yang ada di depan kita. Ini kita posisikan mobilnya seperti apa, gas berapa RPM di waktu-waktu tertentu, lepas gas atau akselerasi atau gimana, itu kan bunyinya masing-masing
kondisi itu mencerminkan mana yang rusak. Kemarin aja yang bunyi cit saat langsam aja kita nyarinya itu sampai 3 mingguan nih teman-teman ya. Dan kita harus melakukan bongkar pasang mesin itu sampai 4 kali. Bisa kebayang tuh ya, kita bongkar masang mesin 4 kali tapi bayarnya kan cuma sekali gitu ya. Yang 3 itu ya mau nggak mau kan resiko kita sebagai bengkelnya yang mengerjakan itu harus sampai clear ya, nggak ada kendala kan gitu. Ya itu resikonya seperti itu. Ketika kita ketemu trouble seperti ini, kadang-kadang biaya ongkos bongkar mesinnya itu sudah habis untuk pembelian beberapa part yang nggak bisa diklaimkan ke sini kan gitu. Ya udah, itu resiko. Kadang-kadang hal yang seperti itu udah nggak kita hitung lagi gitu ya. Artinya permasalahan di mesin mobil ini hilang, ketemu penyakitnya itu sudah alhamdulillah ya, kepuasan di kita. Artinya bongkar mesin di kita tidak ada kendala, yaitu alhamdulillah yang bisa kita selesaikan. Itu yang usaha yang bisa kita coba untuk maksimalkan di situ. Oke, sekarang sudah kita tes, nanti sampai di tempat kita lihat kondisinya seperti apa, bunyinya ada atau enggak. Kita sudah sampai dan ini kita pulangnya pakai AC. Kalau berangkatnya coba kita nggak pakai AC. Jadi memang pengetesannya seperti itu. Beberapa kilo kita nggak pakai AC, umpamanya 15 kilo kita tanpa AC, pulangnya 15 kilo pakai AC untuk memastikan tanpa AC dengan AC itu tidak ada kendala. Jadi harus membedakan seperti itu. Temperaturnya aman semuanya. Sekarang kita lihat mesinnya setelah kita jalan 30 kilo. Oh iya, tadi itu suaranya bunyi-bunyi ya. Bunyi-bunyi itu sini nih. Berisik banget ini. Apa namanya? Bumper. Kalau yang depan tak buka bumper sementara. Karena ya depan tuh ya bunyi berisik ya. Nah, ini kita lihat mesinnya setelah dibongkar 4 kali. Ini alhamdulillah ya, nggak ada suara cit. Kemarin kalau kita buka seperti ini suaranya cit gitu ya. Nah ini enggak, tuh olinya banyak juga. Jadi suara citnya alhamdulillah sudah hilang. Nah seperti ini. Oke, jadi tinggal dibersihkan, cuci semuanya. Terus kemudian dibersihkan semua, ini bekas-bekasnya, ada sedikit oli. Kemudian bagian bawah juga nanti kita cek, tinggal cek ada oli yang rembes atau enggak. Kemudian juga oli yang rembes, air yang rembes ada apa enggak. Nanti kasih catatan bunyi bumper depan, bumper belakang, termasuk remnya. Ternyata remnya tuh seperti ini nih teman-teman mobil ini ya. Piringan cakramnya tuh karatan. Nah kita kasih catatan adalah piringan cakramnya karatan. Jadi kemungkinan ganti piringan cakram sama kampas remnya. Itu catatan berikutnya. Nah, sementara itu kita kasih catatannya sama bunyi-bunyi di bumper depan maupun belakang. Nanti kita pasang lagi walaupun bunyi-bunyi ya, karena jenenge punya mobilnya gitu. Tinggal kita bersihkan semua sambil kita lihat ada bocor-bocor atau enggak. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi aman, sehat walafiat. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun ya kalau ini kita dapatnya hanya kepuasan aja. Alhamdulillah permasalahannya hilang itu habis. Gitu ya.